Oke guys, hari ini kita akan review dan kupas tuntas tentang unit replika yang banyak di request, yaitu unit Umarex Glock 22 Authentic Original. Glock 22 sendiri adalah unit non-blowback kaliber 6 mm produksi Umarex Germany. Beberapa alasan mengapa unit Umarex Glock 22 ini diburu oleh netizen. Salah satunya adalah Glock 22 memiliki rumah chamber yang lebih besar dari unit non-blowback sejenis. Ukuran chambernya sama dengan chamber Umarex Glock 19 Extant dan Winggun 321 Colt Defender. Nah, ini saya hadirkan chamber Umarex Glock 22 seperti ini ya. Ini sama dengan G19X dan hampir mirip ukurannya dengan Winggun 321 Colt Defender. Yang membedakan antara keduanya yaitu di sisi sininya nih, di antingnya ini. Nah, kalau di 321 tidak ada itu ya. Oke, kita singkirin dulu. Kita lanjut mulai dari tampilan dusnya dulu ya. Pertama-tama Umarex Glock 22 itu memiliki ciri-ciri dusnya berwarna abu-abu gelap seperti ini. Dan di tengahnya ada logo Perfection Glock. Nah, beberapa ciri yang lainnya ada font tulisan ciri khas Glock 22. Kemudian ada marka atau penanda dari tulisan Glock 22 seperti ini. Dan di atas tulisan Glock 22 itu ada stiker warna gold bertulisan original. Kemudian di bagian sisi ininya ada logo Glock Perfection lagi. Di bagian dalam ya seperti ini. Kita masuk ke sisi sebelah kiri. Ini seperti ini, di sini adalah nomor seri yang harus sama dengan yang ada di dalam dus. Kemudian di sisi sini ada sebenarnya adalah warning, tapi dia menggunakan 3 bahasa ya, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa ini Latin kalau nggak salah. Ini bisa dilihat seperti ini. Nah, kemudian di sisi sebelah kanan ini hampir mirip dengan tampilan di Umarex Glock 19 ya. Seperti ini, dia ada pabrikannya atau kota pabrikasinya yaitu di Ansbach, Germany. Jadi kalau dus yang teman-teman dapatkan itu tidak seperti ini, itu perlu dipertanyakan originalitas dan keasliannya. Nah, kenapa bisa berbeda? Itu akan menjadi pertanyaan besar masalah keaslian dan originalitasnya. Jadi pastikan sekali lagi teman-teman membeli dan mendapatkan unit yang otentik dan original, yang ciri-cirinya sudah saya sebutkan sebelumnya tadi ya. Oke, kita lanjut ke sisi dalamnya. Mereka menghadirkan manual book ya. Di sini sih ini lebih kayak tentang teknis perawatan ya. Kemudian lagi-lagi di sini ada tulisannya Ansbach, Germany. Kalau yang warna merah ini lebih ke sisi handling teknisnya. Kemudian ini adalah yang warna putih ini, yang putih abu-abu ini adalah operation instruction atau instruksi operasional. Jadi dua-dua manual book ini ada maknanya tersendiri, dan Umarex itu detail dalam menghadirkan manual book yang mereka garap serius ya. Oke, masuk ke sisi dalam, manual book sudah kita singkirin, kita lihat ya. Oke, saya langsung mulai dari slide-nya ini. Ini bahannya metal ya. Sisi slide-nya itu ketika kita hadapkan ke kiri,
Itu di sini dari urutan paling kiri ada Graphic Block, kemudian ada tulisan 22 Gen 4, kemudian di sebelahnya ada tulisan Austria, yang sama-sama bisa kita lihat, Austria. Kemudian di sininya ini sebenarnya 40. Nah, ini menandakan dia tipe kaliber 40 atau titik 40. Orang kita bilangnya kaliber 40 atau whatever, tapi aktualnya sebenarnya ini adalah titik 40. Kemudian di sini ini ada ciri-ciri dot di grip. Ini sebenarnya ciri Gen 4. Ada di sini dan di sini. Ini bergerigi dan ini ngegrip. Kalau kita megang blok itu seperti ini. Kemudian ada packing block ya. Di sini. Kemudian di bawahnya ada grafir blok lagi di magazinnya. Oke, kita bergeser ke sisi sini. Di sini ada dot lagi, cirinya Gen 4 ya. Ini bergerigi. Ini seperti ini. Di sisi menghadap ke kanannya, kita awali dari sini. Di sini tulisan paling atas ya, GUW 422. Itu mungkin penamaan dari Umarex-nya. Kemudian ada logo Graphic Glock lagi. Di bawahnya ada lagi GUW 422. Di sini ada tulisan MBS. Saya kurang tahu arti MBS-nya apa. Mungkin seperti coding dari Umarex itu sendiri. Kemudian di sini ada tulisan Official License Product Glock. Iya. Dia letaknya di atas sini. Kemudian di sininya ada grip dot grip lagi ya, ciri Gen 4. Untuk dimensinya sendiri, unit ini memiliki panjang sekitar, ada datanya, dan memiliki berat tanpa CO2 638 gram. Ini berat unit tanpa CO2 ya. Oke, kita lanjut ke tutorial pemasangan CO2. Untuk pemasangan CO2 ini saya menggunakan CO2 merek RCF. Oke. Biasanya saya ketika akan memasang CO2 itu menggunakan silikon oil. Nah, ini saya sudah siapkan juga silikon oilnya. Langkah pertama saya lepaskan dulu magazinnya dengan cara menekan magnet sini ya. Kita lepas. Kemudian saya posisikan jari seperti ini untuk mencongkel. Ini congkel ya bukanya. Seperti ini. Pelan saja. Ini ruang tempat pemasangan CO2-nya. Di sini ada baut dan ini ada pemutarnya di sini. Ini kalau diputar ke kanan dia akan mengencangkan, kalau diputar kiri untuk mengendorkan. Gitu. Oke. Pertama-tama ambil CO2 yang akan dipasang. Kemudian teteskan CO2 secukupnya ya, tetes aja, nggak usah banyak-banyak. Fokusin. Nah, sudah tertetes seperti ini ya. Pastikan dia tidak luber kemana-mana, hanya di kepalanya saja, di lingkaran kepala ini ya. Karena dikhawatirkan silikon oil ini kalau luber kemana-mana itu menimbulkan crack atau scale. Jadi hanya fokus untuk ke area
seal tusuknya saja. Jadi kalau saya ambil perumpamaan nih, saya kasih sampel contoh ya. Jadi saya ambilkan sampel chamber. Fokus dari pemberian silikon oil itu hanya untuk kepala tabung CO2 itu hanya untuk seperti ini, supaya fokus di seal tusuknya aja. Jadi ketika dia terpasang dia akan seperti ini. Nah kalau kita luber, dia kan kemana-mana tuh. Jadi kita hanya kasih di fokusnya seperti ini nih, tampilan dari sisi penyampingnya ya. Jadi dia memberikan di sini udah tetesin tuh. Lihat ya, setelah kita olesin di sini, dia akan mengisi di sini. Seperti itu konsepnya, menjadi pelapis terhadap seal tusuk ini ya, seal CO2. Oke. Jadi kita singkirin dulu. Kita balik lagi ke materinya. Setelah kita pastikan dia bersih kepala tabungnya ya, bisa dilap mungkin dengan tisu atau disapu seperti ini. Baru kita masukkan ke ruang ini. Ini saya sedikit biar nampak lebih jelas. Titik fokus kamera sudah saya geser supaya ruangnya lebih detail ya. Jadi ini sudah saya olesi tadi dengan silikon oil ya. Kemudian saya masukkan ke sini, putar dulu dan posisikan dia terpasang dengan nyaman ya. Ini dengan cara diputar ke kiri seperti ini. Ya, setelah terputar sudah on position dia seperti ini. Baru kita kelihatan ya, kita kencangkan dengan tombol ini dan kita tahan posisinya pakai jempol kiri seperti ini. Sedikit di force atau putar ke kanan, berikan putar ke kanan. Jadi perlahan saja. Nah, itu ya. Ini sudah terpasang aman. Nah, kita bisa tutup. Itu. Oh ya, ada sedikit tips kalau kita punya unit sudah memasang CO2 seperti atau sudah terpasang CO2, kita bisa melakukan cek pressure dengan cara seperti ini ya. Kita lakukan putar ke kiri tombol penekannya sedikit saja, kemudian kita kencangkan lagi hanya untuk mengetes apakah CO2 nya sudah mengalir atau tidak. Nah ini namanya double check. Nah, saya lakukan double check seperti ini ya, putar ke kiri sedikit. Ketika dia sudah bunyi just itu baru kita kencangkan lagi ke kanan. Nah seperti ini. Oh ini sudah mengalir, kita kencangkan lagi dikit. Nah seperti itu. Jadi ini adalah metode double check pressure. Oke. Oke, saya lanjut ke loading ball bullet. Nah ini saya sedikit cerita, ini sebenarnya teori dasar, tapi banyak teman-teman yang salah ya. Loading CO2 maupun ball bulletnya ya, sebenarnya di manual booknya yang ini sudah ada, yaitu di halaman di halaman ini sudah ada loading magazine, sudah ada. Nah ini di halaman ke-8 ya, manual booknya Yumarex Block 22 sudah ada. Dan kemudian untuk pemasangan CO2 pun sudah ada di halaman 7, tapi nggak ada salahnya kita refresh lagi. 1, tekan make catch, maka di nomor 2 rem magazine akan terlepas, atau di buku keterangannya ini remove the magazine. Itu nomor 2 kita lakukan ya, tekan make catch, dia akan lepas magazine. Setelah magazine terlepas, kita lanjut ke step nomor 3, yaitu tarik follower dan kunci seperti itu ya. Setelah itu kita lanjut ke poin nomor 4, yaitu tahap pengisian BB atau load BB.
Nah, kita bisa menggunakan BB metal 6 mili seperti ini maupun BB plastik. Intinya yang penting BB-nya yang proper dan punya diameter yang baik ya, spherical seperti itu. Nah, di sini saya akan menggunakan pengisiannya dengan menggunakan ini ya, fast loader. Yang paling aman setelah dia terkunci di sini, saya tinggal dorong aja seperti ini. Nah, dia cepat tuh terisinya tuh. Ya. Sesuai namanya ya, fast loader. Nah, kita bisa pasangkan seperti ini, sudah terloading semua ya. Ini sudah full loading. Ini langsung kita masukkan. Kita lanjut ke step pengetesan. Oke, Yumarex Glock 22 shooting test. Tembakan pertama. Oke, kita lihat hasilnya. Di bawah ada yang jatuh 2. Ini yang tadi di sini ya. Nah, ini hasilnya. Bisa dilihat ya hasilnya. Mereka disobek ini. Yang tadi di sini. Oke. Kemudian ini yang objek kedua ya. Oke. Objek ketiganya kita ambil. Ini bolong deh nih ya. Ini yang tadi di sini. Posisinya dan dia kemudian jatuh. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you.